Di sini kita punya soal tentang dimensi 3. Jika ada soal dimensi 3 dalam bentuk teks seperti ini, sebaiknya diilustrasikan terlebih dahulu. Dalam soal dikatakan bahwa terdapat balok PQRS TUVW. Ingat simbolnya ini harus berlawanan arah jarum jam. Dikatakan bahwa panjang PQ ini 6 cm, kemudian QR ini 6 cm, dan RV ini 6/3 cm. Kita diminta untuk menentukan jarak dari titik Q ke rusuk VW. Jadi dari titik Q ke rusuk VW. Jadi soal ini adalah soal tentang jarak titik ke garis. Ingat bahwa jarak titik ke garis didefinisikan sebagai jarak dari atau panjang dari garis yang ditarik dari sebuah titik yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Misalnya, kita punya sebuah garis AB, kemudian sebuah titik C. Jika ditanya tentang jarak titik C ke garis AB, maka jarak yang dimaksud adalah panjang dari garis ini, yaitu garis yang membentuk sudut yang siku-siku dengan garis AB. Jadi, kita harus menghitung panjang garis ini. Karenanya, untuk kasus yang pertama, kita bisa lihat bahwa jarak dari Q ke WV adalah jarak dari panjang garis ini. Sebab garis ini tegak lurus dengan garis VW. Perhatikan bahwa garis QV ini adalah garis yang berhimpit dengan bidang QRVU. Untuk menghitungnya mudah saja, kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Kita tahu bahwa untuk sebuah segitiga, rumus Pythagorasnya adalah ini adalah garis miring, sebab ini adalah sudut siku-siku. Jadi kita tahu bahwa QV ini bisa dihitung dengan menjumlahkan kedua sisi, pangkat kedua sisi maksud saya, kemudian diakarkan. Jadi kita punya di sini QR kuadrat tambah RV kuadrat. Ini sama dengan QR itu panjangnya 6, kemudian dikuadratkan. Kemudian RV ini 6/3 kuadrat. Ini kemudian kita peroleh akar dari 36 ditambah dengan 36 kali 3. Yang mana hasilnya adalah 108. Sehingga kalau kita total, kita peroleh akar 144. Akarnya tentu adalah 12 cm. Jadi kita tahu bahwa panjang dari titik Q ke rusuk VW ini adalah 12 cm. Selanjutnya untuk bagian B, kita ditanya tentang jarak titik S ke diagonal TV. Berarti dari titik S ini ke diagonal TV. Kita gambarkan dulu diagonal TV-nya. Kemudian dari titik S ke diagonal TV, ini pasti menuju ke titik tengah dari diagonal TV. Kenapa? Karena S ini sejajar dengan W, sedangkan kita tahu bahwa untuk alas ini panjang dan lebarnya sama. Artinya, titik proyeksi dari S ini pasti tepat di tengah-tengah diagonal TV ini. Kalau kita gambarkan ulang, kita bisa peroleh sebuah segitiga, yang mana titik V ini adalah ini, kemudian yang merah ini adalah T, selanjutnya yang biru ini adalah S. Kita bisa tarik dua sisi dari S menuju T dan V, sehingga kita punya sekarang sebuah segitiga. Sekarang untuk SV ini, kita bisa lihat bahwa ini kita misalkan dulu sebagai S-aksen, yaitu proyeksi dari titik S di garis TV. Perhatikan bahwa ini adalah sebuah segitiga siku-siku, sehingga panjang dari ini, SS-aksen, kita bisa hitung menggunakan rumus Pythagoras. Tentu kita harus tahu dulu panjang dari S-aksen ke V dan S ke V. Untuk S ke V, ini kita tahu bahwa merupakan diagonal di sisi kubus ini, yang mana panjangnya pasti sama dengan VQ. Sedangkan kita tahu tadi bahwa panjangnya adalah 12 cm. Sedangkan untuk S-aksen V ini adalah setengah dari TV, di mana kita tahu bahwa TV ini bisa membentuk sebuah segitiga dengan U, TUV. Jadi kita bisa hitung nilai TV dengan rumus Pythagoras. Jadi kita punya untuk TV ini adalah TU kuadrat tambah UV kuadrat diakarkan. Jadi kita dapat TV sama dengan akar dari TU kuadrat, kemudian dijumlah dengan UV kuadrat. Ini sama dengan 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. Ini tentu adalah 6/2. Sehingga S-aksen V, karena dibagi 2, kita peroleh 3/2. Selanjutnya kita bisa langsung hitung SS-aksen ini sama dengan garis miring 12
dikuadratkan kemudian dikurang dengan SV aksen 3 akar 2. Kita langsung saja. Di sini kita peroleh akar 144, kemudian dikurang dengan 6 kali 2 berarti 12. Maaf, maksud saya 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 2 berarti 18. Berarti ini sama dengan akar 126, yang mana bisa disederhanakan sebagai 3 akar 14. Jadi, sekarang kita tahu bahwa panjang dari titik S ke diagonal TV, atau sama dengan panjang dari S ke S aksen, ini adalah 3 akar 14 cm. Kita gunakan cara yang sama untuk C. Untuk soal yang C ini dari titik P ke diagonal TR. Jadi untuk diagonal TR adalah dari sini ke sini. Selanjutnya yang ditanyakan adalah dari titik P. Dari titik P berarti dari sini ke diagonal ini. Perhatikan bahwa kita tidak tahu di mana titik P aksen ini, yaitu dari titik proyeksi P di garis diagonal TR ini. Karenanya kita punya sebuah segitiga sebarang. Jika kita gambarkan ulang, kita peroleh ini adalah segitiga dari PTR. Jadi titik P-nya tentu di sini. Kemudian ini P aksen. Kemudian untuk T kita gunakan di sini, kemudian R di sebelah kanan. Kita tarik sebuah garis untuk menjadi sisi dari segitiga ini. Kemudian kita bisa hitung dari panjang dari PP aksen ini dengan menggunakan rumus PP aksen sama dengan kedua sisi, yaitu PT, dikali dengan PR, kemudian dibagi dengan sisi di hadapannya, yaitu TR. Tentunya kita harus tahu dulu ketiga panjang sisi ini. Untuk PT ini gampang, kita tahu ini panjangnya adalah 6 akar 3, sama tinggi dengan RV. Jadi ini 6 akar 3, sedangkan untuk PR, ini sama panjang dengan TV. Perhatikan PR ini adalah diagonal yang sejajar dengan TV. Jadi panjangnya pasti sama, jadi 6 akar 2. Selanjutnya, kita bisa hitung ini sebagai garis miring dari segitiga PTR. Karena perhatikan di sini adalah sebuah sudut siku-siku. Jadi untuk TR ini kita gunakan rumus Pitagoras. Ini sama dengan akar dari PT kuadrat. Kita langsung saja 6 akar 3 kuadrat dijumlah dengan PR kuadrat, yaitu 6 akar 2 kuadrat. Ini tentunya sama dengan 36 kali 3. Ini sama dengan akar 108. Kemudian 36 kali 2 sama dengan 72, berarti ini sama dengan akar 180. Ini sama dengan 6 akar 5. Jadi kita tahu sekarang panjangnya adalah 6 akar 5. Kita substitusikan PT itu 6 akar 3, kemudian PR itu 6 akar 2. Kita punya di sini TR ini 6 akar 5. Kita peroleh ini sama dengan, ini habis, kita peroleh 6 akar 6 dibagi dengan akar 5. Tentu kita harus rasionalkan dengan mengalihkan akar 5 per akar 5. Ini sama dengan 6 akar 30 dibagi dengan 5. Ini tentu dalam sentimeter. Jadi kita tahu bahwa panjang P ke diagonal TR atau P ke P aksen ini adalah 6 per 5 akar 30 cm. Sekian video pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.